Open Microsoft Edge. Minimize window. Open File Explorer. Minimize File Explorer. Open Photoshop. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman fitur-fitur baru apa saja yang hadir di Windows 11 22 H2. Seperti yang kalian ketahui, saat ini Microsoft sudah merilis versi terbaru dari Windows 11 yaitu 22H2. Dan di video kali ini kita akan share dan juga membahas kira-kira fitur apa saja yang hadir di versi terbaru ini. Apakah fitur drag and drop sudah dikembalikan di versi ini, dan apakah fitur-fitur baru yang ditambahkan di versi 22H2 ini. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang saat ini masih menggunakan Windows 10 ataupun buat teman-teman yang masih menggunakan Windows 11 versi 21H2, kalian bisa tonton cara untuk update ke versi terbarunya. Kita sudah buatkan videonya, nanti kita sertakan linknya di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke Windows 11 22H2. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows 11 22H2. Kita cek dulu versinya. Dan yang kita gunakan ini adalah Windows 11 versi 22H2, OS build-nya 22621.32. Ini adalah yang versi publik ya, yang sudah dirilis oleh Microsoft, bukan versi insider program. Kalau dilihat secara sekilas tidak ada perubahan sama sekali di Windows 11 versi 22H2 ini jika dibandingkan dengan versi 21H2. Tapi yang pertama, saat kita buka menu start akan langsung kelihatan bedanya, di mana di versi ini saat ini kita bisa mengelompokkan icon-icon yang ada di menu start menjadi beberapa folder. Misal kalian ingin jadikan Excel dengan Word menjadi satu folder, kalian tinggal drag aja seperti ini, maka dia akan jadi satu folder dan kalian bisa buka foldernya, kemudian kalian bisa ganti namanya, misal MS Office, maka jadinya akan seperti ini. Kalau ingin menambahkan icon lagi, kalian tinggal drag lagi ke dalam foldernya. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Fitur ini sebenarnya sudah ada lama sekali di zaman Windows Vista ataupun Windows 7 pun juga ada, tetapi kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan kali ini menjadi fitur default bawaan dari Windows 11-nya teman-teman. Kemudian kita masih masuk di menu start. Di versi 22H2 ini kalian bisa memilih tampilan dari menu startnya. Kalian bisa masuk ke menu setting, lalu pilih personalize dan pilih start. Maka di sini kalian bisa memilih layout dari menu startnya. Ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama more pin. Kalau kalian pilih yang more pin ini, maka ikonnya akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan recommended ataupun recent app yang tampil di menu start kalian. Kalau kalian pilih yang tengah, yang default, maka dia akan dibagi menjadi 2, 50%, 50%. Atau kalau kalian pilih yang more recommendation, maka aplikasi ataupun file yang direkomendasikan akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan aplikasi yang kalian pin ke dalam menu start. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebiasaan kalian, apakah ingin default, more recommendation, atau more pin. Kalian juga bisa mengaktifkan show most used app kalau misal teman-teman ingin menampilkan aplikasi yang paling sering kalian jalankan teman-teman. Selanjutnya, perubahan yang hadir di versi ini kalian bisa lihat di bagian action center-nya. Saat ini kalian bisa langsung mengakses atau menambahkan Bluetooth device ke laptop atau ke PC kalian dengan menggunakan icon Bluetooth di sini. Kalau biasanya kalian harus masuk ke setting terlebih dahulu, lalu kalian pilih add device, kemudian pilih Bluetooth, baru kalian pilih device yang ingin kalian konekkan ke laptop atau ke PC kalian. Di versi ini kalian bisa mengkonekkan dengan lebih mudah. Kalian tinggal pilih tanda panah di samping kanan icon Bluetooth-nya, kemudian kalian tinggal pilih device mana yang ingin kalian konekkan. Jadi sistemnya sama seperti kita mengkonekkan ke WiFi ya. Jadi prosesnya akan jadi lebih cepat teman-teman. Selanjutnya yang baru lagi di versi ini adalah di bagian notification and calendar. Di sini kalian bisa lihat ada icon do not disturb. Kalau kalian aktifkan ini, maka notifikasi yang ada atau yang muncul tidak akan ditampilkan. Tetapi kalau kalian nonaktifkan, maka notifikasinya akan muncul. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan juga sangat mudah. Kalian tinggal klik aja di sini. Kalau seperti ini berarti dia off atau nonaktif. Tapi kalau kalian pencet lagi atau warnanya jadi biru seperti ini, maka do not disturb-nya berarti on atau aktif teman-teman. Kemudian di bagian kalender sekarang juga ada icon Focus Assist. Kalau misal kalian biasa menggunakan fitur ini, kalian bisa langsung akses dari sini juga.
Selanjutnya yang diperbarui di versi 2.2.2 adalah bagian Task Manager. Saat ini tampilan dari Task Manager-nya sudah berubah menjadi lebih keren seperti ini teman-teman. Ada beberapa menu yang bisa kalian gunakan, mulai dari proses, performance, app history, start apps, kemudian user, details, dan juga services. Untuk di performance ini sebenarnya masih sama ya, hanya tampilannya saja yang diubah oleh Microsoft dan disesuaikan dengan tema dari Windows 11-nya. Tapi ini jadi lebih keren sih. Sebenarnya fitur ini sudah lama ditambahkan di Insider program, tapi baru dimunculkan karena kemarin sempat ada bug-nya ya. Di bagian grafiknya ini akan error saat kita minimize atau kecilkan seperti ini. Dan sekarang sudah dihilangkan atau di fix bug tersebut teman-teman. Lalu di Task Manager kalian juga bisa melakukan setting seperti mengaktifkan always on top. Kalau misal kalian aktifkan ini saat kalian bermain game, kemudian ada notifikasi, misal download kalian selesai, proses copy data kalian selesai, notifikasinya tidak akan muncul, atau game kalian tetap akan ada di bagian top layer dari Windows yang kalian jalankan. Jadi tidak akan mengganggu saat kalian menjalankan aplikasi-aplikasi ataupun game-game yang kalian jalankan. Lalu di sini masih ada juga beberapa menu, mulai dari Hide when Minimize, kemudian Show Full Account Name, dan juga Show History for All Process. Jadi itu tadi pembaruan di bagian Task Manager-nya teman-teman. Kemudian fitur yang akhirnya dikembalikan lagi di versi ini dan sudah lama kami tunggu adalah drag and drop ke taskbar. Jadi kalau kalian buka sebuah aplikasi di taskbar, kemudian kalian ingin memasukkan file ataupun dokumen ke dalam aplikasinya, kalian sekarang bisa tinggal drag and drop lagi ke dalam taskbar ataupun aplikasi yang kalian buka. Kalau yang sebelumnya kalian harus drag kemudian Alt Tab baru kalian bisa drop, sekarang kalian bisa langsung lebih cepat lagi dengan drag and drop aja teman-teman. Fitur ini adalah fitur yang simple sebenarnya, tapi banyak juga ternyata teman-teman di kolom komentar yang akhirnya tidak menggunakan Windows 11 hanya karena fitur ini dihilangkan atau dinonaktifkan oleh Microsoft. Termasuk kami juga, sampai saat fitur ini belum dikembalikan, kita masih belum menggunakan Windows 11 sebagai daily driver. Kita masih menggunakan Windows 10. Tetapi karena fitur ini sudah kembali, saat ini kita sudah full menggunakan Windows 11. Selanjutnya, fitur baru lagi yang ditambahkan oleh Microsoft di versi ini adalah pembaruan di bagian Snap Layout. Kalau sebelumnya di versi 21H2 saat kita ingin menggunakan Snap Layout, kita harus mengarahkan kursor ke bagian sini, maka akan muncul beberapa layout dari Snap Layout yang bisa kita gunakan. Di versi ini, selain kalian mengarahkan kursor kalian ke sini, kalian juga bisa menggunakan Snap Layout dengan cara drag aplikasi yang ingin kalian gunakan sebagai Snap Layout ke atas sini teman-teman. Maka akan muncul layout dari Snap Layout yang bisa kalian gunakan. Misal yang ini, kalian tinggal letakkan di sini, kemudian kalian buka lagi misal Microsoft Edge, kalian tinggal drag lagi, tarik ke atas, taruh di sini. Kemudian misal kalian buka lagi media, kemudian kalian tinggal drag lagi ke atas dan taruh di bagian bawah, maka jadinya akan seperti ini. Dan kalian sama bisa adjust ukuran dari layoutnya, tinggal tarik-tarik aja seperti ini teman-teman. Kalau misal kalian ingin setting Snap Layoutnya, kalian bisa masuk ke menu setting, kemudian pilih sistem dan pilih multitasking. Lalu di sini kalian bisa adjust Snap Layoutnya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang baru lagi di versi ini, sekarang kalian bisa melihat di sini ada icon OneDrive. Dan kalau kalian klik di sini, maka kalian bisa langsung mengakses file-file kalian yang ada di OneDrive. Kemudian di bagian kanan atas akan ada icon OneDrive juga, kalian bisa langsung setting OneDrive-nya dari sini. Selain itu kalian juga bisa melihat kapasitas dari OneDrive yang sudah terpakai. Kalau misal kalian ingin setting, kalian tinggal pilih setting. Maka kalian bisa melakukan beberapa setting dari OneDrive yang kalian gunakan. Selain itu di bagian File Explorer sekarang juga ada Home, di mana kalian bisa menambahkan atau pin beberapa file ataupun dokumen kalian ke Home, bisa ke Quick Access, Favorit, ataupun ke Recent aplikasi ataupun file yang pernah kalian buka teman-teman. Tetapi di sini sayangnya fitur tabs di bagian File Explorer masih belum ditambahkan di versi ini ya. Seperti yang kita bahas di Windows Insider Program, sudah ada tab di bagian atas ini. Jadi kalian bisa membuka satu window File Explorer dan bisa membuka beberapa tab sekaligus. Jadi kalau misal kalian ingin copy file atau membuka beberapa directory yang berbeda, kalian tinggal gunakan fitur New Tab-nya saja, tidak perlu membuka
New Window File Explorer karena RAM-nya akan jauh lebih besar. Tapi sayangnya fitur tersebut masih belum dihadirkan di updatean kali ini dan informasinya baru akan ditambahkan di update pertama Windows 11 22H2 di bulan Oktober nanti. Jadi pantau aja dan jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasinya teman-teman. Selanjutnya di versi 22H2 kalian juga bisa menggunakan Windows Spotlight. Caranya kalian tinggal klik kanan, pilih Personalize. Kemudian kalian bisa pilih background dan kalian bisa ganti dari picture ke Windows Spotlight. Kalau kalian pilih Windows Spotlight ini, maka di bagian kanan dari desktop kalian akan ada icon seperti foto ya. Artinya kalian sedang menggunakan Windows Spotlight. Nanti background kalian bisa ganti secara random otomatis. Tetapi di sini UI-nya masih menggunakan UI yang lama. Kalau kalian lihat di pembahasan Windows Insider Program versi 22H2 sudah ada UI yang baru dari Windows Spotlight ini. Jadi kita bisa dengan mudah mengakses dan juga akan ada minibar di bagian bawah saat kita minimize Windows Spotlight-nya teman-teman. Kemudian yang baru di versi 22H2 ini sekarang sudah ditambahkan aplikasi bawaan dari Windows 11 yaitu Clipcam Video Editor. Sebenarnya kita sudah pernah membahas Clipcam Video Editor ini di video terpisah ya, dan kita sudah bahas detail fitur apa saja di aplikasi ini, bagaimana cara untuk mengedit dengan menggunakan aplikasi ini. Kalau kalian belum menonton, kalian bisa tonton linknya di atas ini, atau nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Karena ini adalah aplikasi video editor gratis bawaan dari Windows 11, kalian tidak perlu install lagi, mudah digunakan dan fitur-fiturnya keren teman-teman. Misal di sini kalian bisa gunakan template gamingnya. Ada banyak sekali template gamingnya yang bisa kalian gunakan, mulai dari bikin intro, bikin outro, ataupun bikin layout saat kalian bermain game. Bisa dengan mudah kalian buat dengan menggunakan aplikasi bawaan dari Windows 11 ini teman-teman. Kemudian fitur baru lagi yang ditambahkan di versi ini, kalian sekarang bisa menggunakan Microsoft Family dengan sangat mudah. Buat yang belum tahu, Microsoft Family ini berfungsi sebagai parental control. Jadi buat kalian yang misal punya anak ataupun punya saudara dan sudah menggunakan komputer, kalian bisa memonitoring dan juga membatasi aksesnya. Selain itu kalian juga bisa melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak atau mungkin saudara kalian di komputer yang digunakan. Untuk pembahasan lebih detail tentang Microsoft Family ini kita akan bahas terpisah. Kita akan bahas mulai dari cara untuk menambahkan member sampai bagaimana cara untuk memonitoring dan reportnya seperti apa. Jadi tunggu aja di next video teman-teman. Kemudian salah satu fitur baru yang hadir di versi ini adalah adanya voice access yang saat ini lebih mudah kalian gunakan. Cara untuk menggunakan voice access ini, kalian bisa masuk ke menu start lalu ketikkan aja voice. Kemudian kalian bisa pilih yang voice access. Setelah itu kalian tinggal download voice access-nya dan tunggu sampai downloadnya selesai. Voice access ini fungsinya seperti Google Assistant kalau kalian menggunakan produk Google, ataupun seperti Siri kalau kalian menggunakan produk Apple ya. Jadi kalian bisa mengkontrol ataupun memberikan instruksi ke laptop atau ke PC kalian dengan menggunakan suara. Setelah itu kalian tinggal pilih mikrofon yang kalian gunakan dan tinggal next aja teman-teman. Lalu kalian bisa pilih start guide kalau misal kalian ingin guidance atau petunjuk penggunaannya. Setelah selesai kalian bisa pilih done. Selanjutnya untuk mengaktifkan fitur voice access ini, kalian bisa langsung ngomong sesuai yang tertera di sini teman-teman. Voice access wake up. Turn off microphone. Maka mikrofonnya akan dimatikan teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk mengakses voice access-nya. Open Microsoft Edge. Search youtube.com. Enter. Minimize window. Open File Explorer. Minimize File Explorer. Open Photoshop. Close Photoshop. Closing the Photoshop. Exit Photoshop. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk voice access-nya. Kalian bisa menggunakannya untuk membuka aplikasi, membuka link, ataupun menjalankan komputer kalian dengan menggunakan perintah suara. Tapi sayangnya masih bisa digunakan dalam perintah bahasa Inggris saja, dan juga masih terbatas ya perintahnya. Seperti tadi kita ingin keluar Photoshop masih belum mau, kemudian kita ingin masuk ke youtube.com juga masih diketik aja, tidak langsung masuk ke website youtube.com. Tapi ini fitur yang sangat bermanfaat dan semoga kedepannya di-upgrade terus oleh Microsoft teman-teman.
Selanjutnya fitur baru yang hadir di versi 2.2.2 ini adalah live caption. Kalian bisa langsung aktifkan fiturnya, ketik aja live, kemudian pilih live caption. Selanjutnya kalian tinggal pilih agree dan kalian bisa menggunakan live captionnya. Untuk live caption ini berfungsi untuk menampilkan sebuah teks dari sebuah suara. Jadi misal kalian punya sebuah video, punya sebuah audio, kalian bisa play, maka nanti suaranya bisa ditampilkan dalam bentuk teks di live caption ini. Kalian juga bisa setting live captionnya, mulai dari posisinya. Kalian juga bisa caption option, apakah ingin filter, profanity, atau include mikrofon audio. Nanti kalau kalian berbicara juga akan langsung ditampilkan dalam bentuk teks. Kemudian kalian juga bisa pilih caption stylenya, apakah default atau yang white on black, small caps, large text, atau yellow on blue, teman-teman. Misal di sini kita setting ke include mikrofon audio. Kita coba cek 1 2 3. Open window. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia akan menampilkan apa yang kita bicarakan, tetapi masih hanya bahasa Inggris ya, belum bisa disetting ke bahasa Indonesia. Selain itu, saat kalian play video, nanti juga bisa ditampilkan teksnya ke live caption ini. Misal saat kalian buka YouTube ataupun buka video dengan menggunakan media, nanti suaranya akan ditampilkan dalam bentuk teks di live caption ini, teman-teman. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, saat ini masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian menggunakan atau putar video ataupun audio yang menggunakan bahasa Indonesia, tidak akan ditampilkan dengan baik. Semoga kedepannya akan ada bahasa Indonesia ya, jadi akan sangat mudah. Dan semoga nanti kita bisa rekam suara langsung dijadikan teks, agar saat misal bikin skrip kalian tinggal ngomong aja dulu, kemudian saat ingin edit kalian tinggal edit teksnya dengan lebih mudah, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk fitur-fitur baru dari Windows 11 2.2.2 yang bisa kita sharing ke kalian. Kalau kalian tahu fitur-fitur baru yang belum kita sampaikan, silahkan kalian tambahkan komen di bawah agar yang lain juga bisa tahu fitur-fitur terbaru di Windows 11 versi terbaru ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.